Bingung ya? Bingung. Kenapa chatnya nggak dibalas nih? Hah? Bingung kan? Kok bingung? Itu mah gak usah bingung, sadar. Itu mah udah ada di situ aja. Gak usah bingung, gak usah bingung. Sadar. Ya gak usah bingung lagi lu. Sadar. Oke, dari alter ego. Bisa nggak udah kita stop bahas ini? Nah, saya udah berhenti nih. Ya tapi dengan chip di band, kulitnya ditutup juga kali ini. Akankah ada peraduan assassin nih karena seperti biasa, Fanny, Hayabusa, Link masih terbuka. Ini kalau ngomongin soal Fanny, sebenarnya lagi-lagi sih, Fanny bakal jadi hero yang lumayan bumerang buat pikiran Alpha. Ketika mereka emang mau maksimalin Fanny-nya, ya mereka juga harus sadar kalau early mereka tuh harus stabil dari segi gold lane-nya juga. Jadi kayak harus menangin dua matchup. Yang pertama matchup dari lane, yang kedua dari XP lane. Jangan sampai dua lane ini bolong dan alhasil jadi kalah fight. Yap. Tapi berarti bakal ada peraduan assassin harusnya ya. Harusnya nih karena salah satunya bisa terlepas nih. Walaupun kita belum melihat band ketiganya apa. Karena kalau ngeliat dari band sebelumnya ya masih berkutat di Hayabusa, Fanny, Link. Phobias juga belum kena ban nih sejauh ini. Karena Gatot Kaca masih menjadi concern untuk Bigetron Alpha, mereka tutup dulu. Mungkin karena Phobias dulu nih. Atau mau, soalnya masalahnya Bigetron Alpha bisa jadi dapat 2 nantinya kalau nggak ban karena Phobias. Tapi Ternyata Arlong aja. Hero powernya dari Superloop. Mereka kayak nggak mau ngasih Superloop juga hero yang benar-benar punya daya dobrak yang luar biasa di early game. Udah level 3 seperti yang kita mention sebelumnya. Ini bakal memudahkan mereka untuk melakukan setup di area circle. Posisi juga di band membiarkan Link dilepaskan diadu mungkin sama Nolan. Hayabusa, Fanny. Banyak banget nih. Dan Fanny-nya. Wow. Aku dengernya ya kemarin waktu ada konten dari Alter Ego. Nael itu dibacanya Nanael. Iya, Nanael. Iya, kalau misalkan sama anak-anak pas lagi nongkrong juga manggilnya Nanael. Iya. Jadi kayak N ada 2 gitu. Nanael. Gak kenapa gak L-nya aja? Iya, kan namanya L. L. Nana. Nanael. Lanjut lagi. Untuk langsung diamankan oleh Bigetron Alpha. Ini bisa langsung Ruby. assassin juga oke, tapi Ruby dulu juga bagus. Ruby plus Matilda juga boleh. Iya plus kan ya, untuk dari Ki sendiri adalah salah satu nomor yang jago banget untuk bermain-main dengan hero dari oke, kombinasi kan boleh juga. Ruby Faramis dulu ternyata. Jadi Faramisnya tujuannya untuk bisa ngedinai kalau seandainya nanti ternyata bakalan ada gerakan dari Fanny yang langsung ganggu dengan steel cable ketika tim fight besar. Atau jangan-jangan pick Faramis ini adalah untuk secure ketika nanti pick ketiga dari Bigetron akan menuju ke Link. Bisa, itu sangat-sangat possible pastinya. Iya, harus Valentina sih kalau begini. Valentina bakal jadi jawaban sih harusnya untuk. Harus, kalau enggak ya Linknya bakal bebas banget nanti. Nah ini juga salah satu hero nyamannya Roundel kebetulan untuk Valentina. Yang bisa diambil sekarang. Dan goldnya bisa secure ke arah Moskov kah untuk antisipasi ke arah Assassin Power nantinya. Tapi Barats ternyata terdengar. Barats bagus, Barats. Barats bagus, Barats. Valentina. Valentina udah pasti. Jadi kayak masalah kalau emang ada Link nanti. Yang penting ada Valentinanya dulu nih untuk bisa ngasilin juga karena dari Faramis. Ya sudah sangat obvious ya untuk Linknya. Sudah terbaca sedikit ya. Battle of Assassin kita akan lihat. Tapi bandnya nih berarti targeting sama-sama ke arah gold lane gak sih? Walaupun Ruby-nya masih ada kemungkinan di gold, cuman kayaknya kita jarang melihat Eman bermain fighter gold lane. Pernah. Tapi jarang banget kan? Iya, tapi kayaknya better sih buat sekarang digunakan karena Ruby Gold Lane akan menjadi pilihan yang bagus ketika Linknya emang di sini diprioritaskan sebagai super core. Biar nanti XP Lane itu bisa yang megangin Barats juga gitu loh. Kayak export mungkin ya? Mungkin. Oke, tapi Karena kalau misalkan Ruby ketemu sama Barats, agak berat sepertinya. atau mungkin Ruby-nya juga bisa di-roam ya, itu nggak nutup kemungkinan juga. Tapi Tigreal yang di-ban sekarang oleh Bigetron Alpha, hero momentum lagi dan target terhadap hero dari Owen. Tapi bukan bicara tentang Owen, memang eksplorasi poolnya juga cukup luas ya. Ada Chong, ada Gatot Kaca juga, bahkan awal-awal dia memunculkan dirinya di MPL, ada Jordan. Yang aku takutkan tiba-tiba Superloop juga ngebawain satu hero yang late game lagi loh. Karena di sini udah ada Link kan, dan kita tahu full hero dari Superloop ada Masya di dalamnya.
sebenarnya untuk pick Masha nggak buruk-buruk banget untuk melawan 3 pick yang ada di atas dari Altrigo. Cuma kalau misalkan menuju ke late game, ya PR juga kalau misalkan ngebawain 2 hero yang late game gini. Kemarin kita ngeliat ini ya, akhirnya Fnatic Onyx Philippines pecah dari win streak-nya dengan Masha Goldlane juga kan. Iya, Masha Goldlane. Nggak nutup kemungkinan ya. Tapi lumayan scaling berarti. Wah susah sih itu scalingnya, emang agak PR. Jadi kayaknya dilihat dulu untuk pilihan hero tersebut. Mungkin akan menuju ke hero badan seharusnya untuk Super Look. Kalaupun Akai lagi juga nggak masalah sih harusnya. Yap. Dan Didit dan terlebih dahulu justru kayaknya Akai potential bisa jatuh ke tangan dari Altrigo nggak sih? Buat ngancurin juga setup dari Faramisnya. Bisa banget sih. Untuk bisa nge-lockdown karena dari Link juga kan. Tapi Owen berarti yang harus menggunakannya. Iya itu dia. Belum pernah ya kita ngeliat Owen pakai Akai ya sejauh ini. Belum, so far masih belum sih. Oke. Jadi kayak kalau misalkan kita ngomongin Akainya tadi udah sempat muncul dari Super Look, malah referensi terbaiknya ya pick keempatnya malah ke Akai jadinya. Dari Bigetron Alpha justru Iya, ya. dari Bigetron Alpha lagi gitu loh, Yap. bawakan Akai. Ruby ini berarti kan tadi kalau kita lihat masih ada fleksibilitas ya. Dan ternyata Ya Kufra sih. Kufra. Karena udah ada Ruby, kalau sampai ada Kufra juga, waduh itu Fanny-nya bakal pusing sih. Tadi Pak, kalau udah keluar kayak gitu, buset deh jalannya udah proboden semua itu. Iya, gak ada jalan pulang untuk Fanny harusnya. Kejeduk. Iya, kan Akai juga bisa mereka gunakan sendiri gitu loh. Bisa lagi. Dan tadi kan di game pertama cukup efektif ya. Iya. Ngebuat dari Akai juga jadi player of the game. Iya. Udah misalnya mereka ngambil Akai ini lagi, dua-duanya hero tersebut pun masih bisa digunakan oleh 2 player yang berbeda role-nya juga gitu. Gak ada masalah di masing-masingnya. Benar. Alright, tapi dari Bigetron Alpha jawaban seperti apa yang akan mereka pertahankan dan mungkin kalau sekarang mau pick Akai ini juga kan Ruby-nya berarti masih fleksibel. Tapi ternyata tidak. Mereka Hylos yang diambil. Oh emang Fanny kalau misalkan ketemu sama Hylos agak sedikit bingung juga sih. Lama ya. Lama dia untuk bisa nge-deliver damage, butuh si Halberd. Dan secara langsung kayak maksain Heist biar main hero di 100 Sword sih. Dia butuh hero kayak Kari, Moskov. Di satu sisi kayak ada Link juga karena ancaman jatuhnya. Dan kalaupun ambil Moskov, melawan Ruby di laning itu bakal jadi berat banget untuk Heist. Dia harus bener-bener dibantu sama satu hero lagi yang bisa ngelakuin rotasi cepat. Oke. Tapi penasaran sih untuk apa nantinya yang dibawakan sama Owen dan juga Heist. Cowok Moskov kah? Cowok Moskov, cowok Kari. Atau cowok Bruno lagi jangan-jangan? Bisa, banyak banget sebenarnya untuk dari segi possibility-nya juga ya. Tapi yang pasti mereka butuh DPS untuk bisa. Tapi ini dia Johan, hero yang dimunculkan bersama dengan Flood. Damage per second yang dibutuhkan untuk bisa melumat habis nantinya dari Hylos. Peak of power yang dibawakan dengan Johan. Ini malah ngebuat Ruby di gold lane-nya makin lebih mudah nggak sih untuk dibawakan? Iya. Kayak ada Jawhead juga kan, Kalau- Cancellation-nya kan masih ada Don Wolf King. Kalau misalkan kita asumsikan ini tetap hero buat Emma nih di pick kelimanya. Kalau kita asumsikan ya, Iya, One atau Brody? Brody lagi sih. One ternyata. Wonder ya, what? Ya karena aku jarang banget juga sih ngelihat dari Eman pakai fighter di gold lane-nya, jadi ya memang sebagai marksman aja, true marksman, gold laner. Ini tapi Link sama One sih, 2 hero scaling. Jatuhnya Bigetron antara ngelakuin 2 hal, antara mereka emang bener-bener nunggu late game-nya sampai mereka bener-bener mencapai power spike terbaik mereka, atau mereka ya udah menangin early game-nya, jadi One prematur. Waduh, bahaya nih ya. Oke, dan kita akan melihat match point pastinya untuk Bigetron Alpha. Akankah disamakan keadaannya oleh Alter Ego karena hero scaling yang nantinya akan bisa mereka tutup di early game pressure-nya. Nah ini datanya saat lagi pun akan bisa kita lihat bersama-sama nih. Sabar dulu ya. Masih nyangkut di cangkuk. Enggak dong, langsung aja kita mah langsung aja gak sini? Langsung aja, yaudah. Iya, match point. Oke deh kalau begitu teman-teman, ini adalah match point untuk Bigetron Alpha. Apabila mereka bisa menutup game ini, berarti di leg yang kedua untuk Derby SM menjadi milik robot merah. Jadi langsung saja kita menuju ke Land of Dawn, jadi MPL Arena. Mana suaranya? Wow, karena kita bakal lama tidak berjumpa di Jakarta nih kebetulan ya. Ini hari terakhir dari regular seasonnya juga. Sampai nanti kita ketemu lagi di playoff Bandung. Tapi untuk peraduannya nih, di Battle of Assassin antara Link dan juga Fanny nih Prof. Melihat dari potensinya akan jauh lebih dipegang oleh siapa?
Ya kalau kita ngomongin soal early game ya sebenarnya lagi-lagi Fanny lebih diuntungkan sedikit ya. Karena ganking powernya lebih tajam dibandingkan dengan Link. Sementara kalau kita ngomongin soal late game, Link ketika nanti sudah memiliki item-item yang mumpuni, ketika dia 1v1-nya dalam keadaan datang terakhir itu akan membantu banget buat Link di matchup lawan Fanny. Dia lagi-lagi bergantung kepada bagaimana posisi dan juga pemilihan dari langsung kelempar aja Ki tadi sepertinya agak sedikit melayang sesaat di mana Owen coba bisa menekan kembali dan sekarang ada informasi yang bisa didapatkan Nile first blood. Yes, dan bahkan flickernya ke-trigger sebuah defensif yang ternyata masih belum cukup karena Nanael ngejar sampai lini belakang. Bahkan kali ini Supercat. Oke, Supercat bisa aja ke-trigger harusnya di sini ya lama kelamaan sama sekarang Moreno di bagian tengah. Berhasil kabur. Cek lagi. Main ayunan karena Cutsrotnya belum ready kayaknya. Dan Emblem by IndiHome terlihat dari Swift ya, pemilihan agar farmingnya juga lebih cepat dibantu dengan adanya smart missile tadi digunakan oleh Owen. Jadi jangan heran kalau saatnya ternyata Fanny yang digunakan sama Nanael lebih cepat rotasinya dibandingkan dengan Supercat. Yap, dan damage dari Nino sakit banget juga ya. Oke, Nino terlalu dalam kan udah kehilangan cukup banyak HP di dalam tubuhnya. Nino menyisakan 2 barang saja. Itu gara-gara 2 compulsive blast kan. Kanan kiri kena tuh dua-duanya, jadi ya damage yang diberikan akan sangat-sangat burst. Dan meledak gitu ya. Setup menuju ke turtle sudah kita lihat juga Owen akan mencari informasi, memberikan zoning out terhadap keberadaan dari Supercat-nya. Supercat mendekat langsung saja dia maju dengan bisa expert yang udah sudah menggunakan ini dia. Ada dia tetap tapi masih ada. Dan orang yang menyelamatkan dirinya bisa dari mana? Tidak, Supercat-nya pun langsung panggilan di atas satu. Mencetak adalah mulai membuat Valentina. Mereka masih melanjutkan support defense di dalam tapi videonya menjadi korban pula. Ada Nanael yang sudah hadir dengan skill pula begitu menyakitkan Nanael. Menjadi sang eksekutor. Oh, masih ingin lebih? Wah, ini. Oke, flicker. Owen berhasil mendapatkan dan Ki bisa mendapatkan satu terakhir. Ki pun menjadi korban dan Super Luke gagal mendapatkan Owen. Dan alter ego mereka bermain agresif. Mereka tahu targeting dan bagaimana memanfaatkan early-nya dari sang Owen. Ejector sangat-sangat menjadi petaka untuk Bigetron Alpha. Digalakin ya early gamenya ya, biar Nanael bisa dimaksimalkan dengan timingnya. Dan sekarang tinggal bagaimana menunggu counterplay dari Bigetron Alpha. Gap 4 kill membuat Bigetron Alpha jadi tidak bisa melakukan inisiasi balasan yang seimbang. Lagi ganking powernya mengerikan loh. Ayo offendernya connect belum cukup untuk pull damage. Dan ngelihat kali ini dengan keunggulan yang bisa dipegang sama alter ego, mereka menguasai nih dari map-nya. Owen benar-benar menjaga setiap rerumputannya agar tidak ada serangan kejut dari ini. Ya, karena gimana pun kalau kita melihat dari high loss-nya Super Luke ya, dia juga bakal susah banget untuk team fight. Targetnya cuma satu nih untuk Law and Order. Jadi nggak bakal punya banyak target untuk bisa dihentikan dengan kehadiran dari high loss-nya. Malahan Fanny-nya ini benar-benar harus menghindari Ki. Karena takutnya kalau tertangkap sama Ruby ini bakal jadi cerita yang berbeda. Dan tertangkaplah sudah untuk sekarang Owen ya bisa nggak dia bertahan karena sekarang injektor tadi udah berhasil untuk melempar ke tapi dari Owen dikeluarkan kembali Ki-nya masih berusaha untuk bisa bertahan di bagian belakang sementara Supercat mendapatkan ke arah satu player Owen menjadi korban. Rumble? Hampir sabar. Hampir ya bisa ditumbangkan, tapi lihat bagaimana fast-headnya juga dari kedua belah assassin kita ya. Permainan pedangnya juga target menuju ke arah Owen, tapi butuh waktu yang cukup banyak juga tadi untuk bisa gimana numbangin arah jauh headnya. Hadir kembali dan Supercat. Wah, Nino ternyata yang melakukan inisiasi tersebut ya. Dengan Detail's welcome, dia langsung menangkap ke arah dari Supercat. Dan 2 kali tumbang, lihat 4 poin kill dari Nile. Benar-benar early yang sangat-sangat leading untuk alter ego. Ini tolong, ini ada yang kesurupan apa Iya, di belakang kita ada yang kesambet kayaknya. Ini Alter Champs yang lagi excited banget. Iya, sabar, relax, tenang, santuy. Ya ampun, masih kesambet di belakang kita ini. Semangat playoff itu namanya. Oke, tapi ya melihat kembali untuk nantinya setup di arah objektif turtle-nya pun ini akan menjadi salah satu penentu. Apakah akan ada di kontes oleh Supercat-nya? Karena Supercat masih coba untuk dapetin sedikit minion di atas ya. Dan sekarang Owen ada double force tadi udah dari Waka berhasil melempar ke arah Hengki di mana Ki terjebak kami offender dikeluarkan setelah ada Blaze 2. Jadi Aing namun damage-nya belum begitu berhasil dengan adanya dari Owen yang udah langsung dikeluarkan pula. Owen yang tertangkap berhasil langsung dihancurkan
Ninonya tertinggal sendiri di bagian belakang. Bisakah dirinya bertahan? Tidak bisa, bahkan sekarang crossbow tanknya Hais masih bisa selamat. Fight jangka panjang, jangan lupakan di sini Superloop punya Revitalize. Yang dimana sama-sama adunya di dalam, tapi bedanya di Revitalize nih. Ya ada bonus heal juga ya. Apalagi di belakang sana itu key-nya nggak tumbang tadi. Bener-bener pas banget placing duetnya. Oh, buset, dari sakit banget. Sakit banget. Cutthroat dari Nanael. Ngeri ya. Ini lagi-lagi, pokoknya target utamanya dari Alter Ego harus depannya dulu, key-nya dulu. Yep, dan tertangkap tadi Movender dikeluarkan pula. Superloop mencoba untuk bisa menjadi satu buah badan, tapi Nael sedikit lagi tersisa. Gagal untuk bisa mendapatkan turtle-nya, tapi Nael harus pergi dari area tersebut karena terlalu berbahaya dan Owen kembali tertinggal. Ada aksi balasan yang perlahan tapi pasti sudah dilakukan oleh Bigetron Alpha. Yap, dan Owennya udah bisa dipanis terus-terusan nih ya. Atas gerakan-gerakan yang dia lakukan di awal game, sekarang benar-benar dimakan dulu Owennya. 1v1? Solo kill. Kedua kalinya harusnya ya, tadi ada kejadian seperti kayak gitu di atas. Solo kill terjadi juga, pertukar dengan adanya satu buah outer turret di bottom lane. Tapi lagi-lagi emannya pun cukup free nih sekarang. Wah ini ya lagi-lagi, emang harus ada satu carry yang benar-benar bisa farming dengan bebasnya. Dan itu kayaknya diserahkan untuk Eman sesaat lagi. Kalau kita ngomongin soal menit yang ke-7, itu terlalu cepat sih untuk bisa dibilang team fight ya. Karena mau gimana pun Eman masih butuh item-item lagi seperti Demon Hunter Sword. Dan itu jadi Demon Hunter Sword-nya, tapi pressure-nya, foreman move bahkan dari dia udah mulai gerak ke area bottom lane untuk bisa memenangkan bagaimana landing-nya Hais agar nggak kalah juga nih dari Cloud-nya. Yep, Hampir. nggak apa-apa itu rumputnya udah terlalu panjang ya. Tadi kan di situ rumput. Tutupin, buka aja dulu dikit. Belalang juga tadi. Waduh. Tapi Ratong Lane juga Supercan-nya masih coba jalanin jauh. Outer middle turret akan jadi target. Yep, dan Hais langsung fokus. Bisakah mereka mempertahankan? Satu kata penerang. Lagi solo kill. Jago memang Nanael, gimana lagi-lagi menunjukkan tajinya bermain dengan mekanikal tinggi. Solo kill again untuk Supercan. Oke. Wah ini jadi sebuah dilematik juga nih untuk Alter Ego. Terutama untuk Cornelius yang ada di belakang ya. Beli atau lu? Jual apa enggak masalahnya? Itu dia. 6-0 dengan Heptasis dan juga ada Malefic Roar. Dicari lagi sepertinya. Seperti yang aku bilang tadi kan, untuk match up 1v1, Link lawan Fanny. Ini Fanny-nya kuat banget di early game-nya. Dan masih dicari ketemu juga. Lagi. Dan lagi. Nanael lagi tidak luput dari sosok jungler Bigetron Alpha targeting menjadi satu hantu yang benar-benar mengikuti terus-terusan Supercan kemanapun berada. Nanaonan Agak berbeda. Wow. Dia tahu purple buff-nya up ya. Langsung dia cari dan sekarang bahkan camp di area orange buff. Apakah akan ada solo kill lagi? Apakah akan ada lagi? Ngilu ya terlihatnya juga. Ini jump scare di mana-mana Bener juga. Horor ya. Horor banget apa sekarang emang Vendan. Gagal untuk bisa mendapatkan Nino di mana tadi Nino sedang charge. Lewat Detonas welcome-nya. Sepertinya Nanael udah nongol juga di atas nih ya. Gak mau terlalu maju untuk Supercan. Agak sedikit traumatis kayaknya nih. Dikejar lagi. Dari Hugo. Lagi. 8-0 untuk Nanael. Dan Lordnya terbuka untuk saat ini. Supercan tumbang 6 kali. Ini kalau di bagian baru nih ya. Alas sakit utak dan mencali air. Waduh, apa? Udah sakit pala lihat tuh. Sakit pala. Ini Nanaonan iya. Nanael. Kayak lupisan ya. Lihat lagi-lagi ternyata emang satu-satunya yang diharapkan lane jauh ya Supercan yang akhirnya ketemu terus. Review play in. Wow, sekarang Nino. Detonas welcome-nya berhasil dikeluarkan dan Ki masih berhasil selamat dengan ada orang tadi udah langsung dihasilkan begitu saja tapi Moreno masih memperjuangkan rekan-rekannya dan Superloop menjadi korban pula. Eman berusaha untuk bisa terbang dan Demon gagal untuk bisa terbang ke atas. Oke, 1 tukar 3 bukan hal yang baik tapi mengintip lagi, dikejar gak sih? Ketemu lagi. Oke, ketemu lagi mau dikejar kah? Tidak ternyata. Oh, disengage karena Lord jauh lebih penting sekarang. Sempat ada terjadi trend kill dan kemenangan Alter Ego dengan pemain besarnya. Free Lord harusnya untuk mereka. 9-0-1 untuk Nanael yang benar-benar sangat leading sekarang. Udah punya Blade of Despair juga.
Tinggal Hunter Strike harusnya next itemnya. Wah. Lihat basic attack-nya begitu menyakitkan, nggak heran solo kill sering terjadi dan Super Ken. Ini tamat kayaknya riwayat Fanny dari Nanael ya. Udah Betul. terakhir nih kayaknya kita lihat ya. Ini mah Super Ken udah bro, super trauma ini. Waduh bener juga. Oke. Dan di arah bottom lane juga inner turret memang masih bisa dipertahankan. Tapi masalahnya lini belakang pun tidak ada yang aman. Lane jauh dijagain habis-habisan. Dan Alter Ego. Ini yang ditakutkan adalah yang kena nextnya udah bukan Super Ken, tapi Eman. Itu dia. Seperti kita tahu, Fanny itu bisa bener-bener instan loh ke 1-1. Pastinya ya. Bener-bener bisa langsung hilang 1-1-nya loh. Apalagi belum ada Win of Nature harusnya udah ada Udah ada. sebenarnya. Tapi apakah itu cukup nantinya? Karena masih bisa dikejar loh. Movementnya dari One kan nggak terlalu sekencang Fanny. Masih gagal dan mereka pun mundur kembali. Tapi mereka juga harus berpikir keras ya. Untuk tidak memberikan support benar-benar untuk one-one ya. Karena one-one bisa membalikan keadaan kapanpun. Ya itu yang mengerikan sih ya, takutnya kena dan bahkan bisa menjadi salah satu fight back. Wah, Solo kill lagi. Another solo kill. Another solo kill dan pertarungan kembali terjadi. Netherrealm sudah terlihat tepat berada di depan area defensif yang dibikin oleh Bigatron Alpha, tapi mereka sepertinya masih berhasil bertahan. Dan solo kill count berarti udah hampir 5 ya. Harusnya berkali-kali menjadi korban. Dan kali ini 7.000 gold lead yang dipegang oleh Alter Ego. No one can stop Nanael kali ini. Bang, udah bang, itu mah dari tadi bang. Wah, gimana bro? Ini benar-benar solo kill yang terlalu banyak sih. Dan udah sering terlalu terjadi, bahkan Super Ken bahkan tidak mengeluarkan Tempest of Flame-nya sedikit pun. Gak sempet gak sih udah terlalu instant burst gitu. Udah terlalu burst emang, itu kenyataannya. Ini mah ngasih bahan eval ya untuk Bigatron ya. Mana habis ini kan mereka libur tapi eval jadinya. Eval untuk Bigatron atau untuk Super Ken? Halo. Spesifik ke Super Ken yang sudah tumbang 7 kali. Oke, ada sebuah permintaan yang terpental dengan maskara pertama kembali terjadi. Coba lihat Nanael ada di bagian belakang tapi Nanael Wow. dengan power steering yang ada di dalam tubuhnya, beloknya gampang banget. Langsung putar balik. Dikejar kembali. Oke, Super Ken. Hehe. Enggak, tapi sepertinya nafsu membunuhmu kali ini Super Ken gak mau Super yang Ken. ngejar. Super Ken. Oke, ada tempo sampai udah Wow. Again, hampir saya Super Ken. Super blunder. Dan satu buah derby STM kali ini menunjukkan bagaimana mereka sering banget baku hantam. Ini mah bukan STM. Solo, 1-1. Wow. Super Ken sepertinya harus relax sedikit. Super Ken sudah tumbang 8 kali. Iya. Dan harus lebih berhati-hati nextnya. Karena Lord akan bergerak ke bagian top lane. Sementara itu di sisi yang berlawanan belum terdeteksi bagi Nanael. Iya. Tapi untungnya tidak jadi untuk secure ke area dari orange bawahnya. Dan ini pentingnya juga bermain tanpa emosi ya. Karena dia memang udah kebawa adrenalin banget. Pasti Pengejarannya tadi kan. kesel. Iya. Kesel. Makanya Wah iya ini ada Lil Lil Ana. Ada Lil Ana. Udah lama gua kakak ketemu ini makhluk ini. Hei. Iya, ini lagi mencurahkan isi hati dari Super Ken. Tapi tak begini. Nonton langsung FLID streamer ya. Kunjungi juga channel officialnya nih. Nang udah lama gua kakak ketemu lu Nang, kakak rindu gua apa hei? Ya ilah. Wow, 10 kill dari Nanael. 8 death dari Super Ken. Apakah ini akan mampu untuk defense karena dari tadi kita juga belum melihat play dari Eman. Oke, masih cukup santai sekarang mereka. Area defensifnya sudah mulai terbuka. Satu, Bestar lagi di area mid sudah berhasil dibongkar, tapi Nino kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Ada Super Link udah kembali. Tadi hampir saya terpanggil, tapi Nino nya berhasil dihancurkan. Bahkan sekarang Super Lu mencoba untuk bisa mengejar ke arah siapapun. Ya, dan rondelnya juga udah ke-trigger dari satu buah Netherrealm curiannya. Waduh. Masih cukup aman sejauh ini untuk Bigatron Alpha. Karena sebenarnya juga Nanael belum ikut fight nih ya. Dia Iya. belum ngincar ke lini belakangnya, terutama Eman. Dan boleh sih jangan fight dulu kalau begitu karena rondelnya harusnya belum ready dengan IMU. Jadi jangan sampai kerugian bisa didapatkan oleh Alter Ego karena mereka udah leading 8.700 gold. Tapi ini adalah timing yang tepat untuk Bigatron paksa tiba di area purple buff. Karena dari tadi Super Ken tidak mendapatkan purple buff-nya. Yap, mah ini mah kejadian kayak gini FVP 2 season ini. Dihitung ya nanti. Iya 2 season ini. Oh, mungkin kita harusnya nanya. Konsil, oh! Hei! Gak kena. Come on Dexter!
Master, itu showtime. Dan benar ditunjukkan ya di mana Battle Mirror Event tepat waktu. Menghindari unfriended. Oke. Jump scare lagi. Yang kena jump scare kita juga ya. Oke. Dan lagi-lagi Super Ken harus tenang, harus relax. Jangan sampai terpancing emotional play dari alter ego. Ya kayak begitu ya, jump scare-nya ya. Iya, kaget sih sadadanya ya dengan satu, bahkan nggak mau targetin ke orang nggak sih? Cuma ngasih gertakan aja. Iya, ini bener-bener yang swingnya luar biasa jauh sih. Bahkan kalau sadar atau tidak sadar ya, Super Ken sampai punya Dreadnought Armor untuk bisa menghindari damage yang begitu tinggi dari Nile. Yang dia udah lengkap banget itemnya sampai dengan si Halberd. Ini emang tujuannya buat ngedeny lifesteal juga kan dari Hasclaw. Biar damage-nya tidak begitu masif diterima. Ini 5.000 buang, bedanya. Bedanya 5.000 antar jungler teman-teman. Jauh banget. Solo kill demi solo kill. Itu gara-gara solo kill, farming yang berbeda, lane jauh yang benar-benar gak kepegang juga sama Bigetron Alpha. Panen ya. Jadi supir kan tadi dari tadi ke Nanail jadi super donatur tuh. Iya bener. Oke, kita kasih perlu. Oke. Ada pergerakan, namun sekarang mereka berusaha untuk bisa mendekat. Nah ini dia. Mungkin sepertinya untuk beberapa hero. Itemnya sudah mulai sama. Ada Super Ken yang mendekat ke bagian depan. Tapi masih ada Eman juga di bagian belakang. Ada satu lagi. Ada Force udah langsung dikeluarkan dan lawannya terjebak sendiri. Tepat berada di tengah pertempuran yang terjadi. Tapi masih ada Super Lord dengan Netherlam. Dan juga satu Glorious Power tadi udah dikeluarkan. Eman yang masih belum bisa mendapatkan beberapa menit. Super Ken berhasil dihancurkan kembali. Dan bahkan 2 pemain hilang dari Bigetron Alpha. Oke, baca ada para berbeda, ada satu Winter Crown, bisakah dia tebak benar saja dia crossbow tank langsung dikeluarkan begitu saja, tapi masih ada satu crossbow tank lagi tadi yang udah langsung dipegang, dengan adanya Winter Crown di dalam oleh Nino, tapi Nino-nya masih berusaha untuk bisa pulang, namun untuk sekarang mereka berhasil membalaskan keadaan kembali. Dan mendelay waktu pastinya untuk alter ego gagal untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan cukup cepat dan shutdown terhadap Nile. Jadi satu tabungan pecah. 8.000 gold dari seketika hampir bisa dikejar. 5.000 gold loh, comeback dari Bigetron Alpha ini bahaya malahan buat alter ego. Oke. Jangan sampai terbuai dengan winning condition dari alter egonya sendiri. Karena Bigetron sekarang sudah mulai mendapatkan momentum mereka. Walaupun Super Ken tadi tumbang juga untuk 9 kalinya. Tapi setidaknya sekarang Eman yang dapetin last hit karena dari Nanail dengan 10 kill. Itu menjadi shutdown yang mahal. Berubah lagi nih jadi dari Super Ken jadi super sonal. Waduh ini bahaya buat alter egonya. Jangan terbuai dengan winning momen tadi. Karena sekarang dari 8.000 gold tersisa 3.000 gold saja. Comeback masih possible. Itu bagian belakang udah kebuka nih. Ya udah ketahuan juga, tapi seenggaknya lane jauhnya udah mulai dipegang juga sih. Ini ada konsel berhasil menarik tadi sepertinya ke arah Nino, di mana tadi mereka sepertinya tahu kalau Nino tidak ada Winter Crown. Kita sekarang Super Ken menjadi orang terdepan guna untuk bisa mendapatkan lagi ada satu injection lagi berhasil melempar ke arah satu player. Namun sekarang Ais mulai maju ke bagian depan dengan satu MI-nya masih berhasil kabur ke tempat yang berbeda. Oh ini Lordnya nggak di-reset? Oke, Lordnya mau diterusin, ada Super Ken yang berusaha untuk bisa mendekat 10.000 SP lagi di dalam tubuhnya, ada satu lagi Glorious Power dan mereka mencoba untuk maju. Tapi Super Ken berhasil membalaskan itu semua dan sekarang lawannya berhasil dihancurkan dan ini menjadi satu momentum yang begitu mengerikan untuk pemain dari Rigo. Nanail menjadi korban pula. Ada satu berhasil round down. 3 player down. Dan Lordnya didapatkan oleh Bigetron Alpha, menyisakan 2 pemain dari alter ego, dan apakah ini akan menjadi satu pembalasan yang begitu menyakitkan untuk alter ego? Sudah kubilang hati-hati alter ego. Karena sekarang keadaan sudah mulai berbalik. 5.000 comeback gold. Hampir dengan 8.000 comeback gold. Bigetron sekarang pegang kendalinya. Oke, it's time to super revenge kah yang akan dilakukan di mana Dino menjadi korban pertama pula. Hanya karena ada Ais, oh udah masih lama dan game harusnya berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha. Rasa sakit yang dibalas rasa sakit. 9 kali terkena personal dengan solo kill, tapi 2-0 berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha. Derby SM, tim fight tiada henti, tapi Bigetron Alpha menunjukkan bagaimana mereka sabar dan melakukan pembalasan yang sangat-sangat keji. Oke, a super sonal dibalaskan, a super revenge
2-0. Dan super comeback Wow, super comeback. yang terjadi di super team di Alpha Bigetron yang bahkan sampai 9 kali tumbang. Super Ken masih mampu untuk menjalankan tugas akhirnya, yaitu adalah mendapatkan Lord dengan Retribution, Lord Evolve, dan Eman yang unstoppable. Tidak bisa dihentikan sedikit pun. Wah, ini Wah, terima kasih atas match-nya, seru sekali teman-teman. luar biasa. Derby STM Terima kasih. selalu bisa memberikan pertandingan yang sangat-sangat menarik. Yes, but it's okay. Alter Ego tetap ke Bandung kok. Tenang, tetap ke Bandung. Tetap ke dua-duanya. Bandung. Tetap ke Bandung, udah. Warnanya chill, santai semuanya ya. Iya, tapi kita ngeliat bagaimana battle yang sangat luar biasa juga. Ya. Solo kill, dan ternyata itu belum jadi jaminan kemenangan. Ya, karena ini team play. Betul. Gimana pun mau seringnya solo kill terjadi. Ya. In the end ini adalah 5 lawan 5. Gak apa-apa, tetap FVP 2 season yuk. Nanti dihitung ya, solo kill count dari Nanael terhadap Super Ken berapa kali. Seru banget ya, tapi memang luar biasa. Ya, ya. gua pikir mungkin ini akan menjadi match eksperimen ya, karena kan mereka udah sama-sama lolos dan tidak akan berubah hasil apapun. Yep. Tapi ternyata tidak, bro. Ya. Tetap dengan sentimental yang terselip di antara kedua tim ini dari dulu. Selalu Kayak gini match. selalu ada ya pokoknya kalau dari BSTM ya. Nah, dan ini momen terakhir di mana sadar betul Glorious Fade Away dibuka. Dan Winter. Yap. Ini Winter udah terlalu banyak karena kiri udah pada punya Winter semua untuk bisa menghindari crossbow tank juga, tapi untungnya dari Eman gak selalu terbang, dia tahu kapan harus landing juga di waktu yang tepat. Dan itu keputusan mahal gak sih untuk all in terhadap Lordnya tadi? Yap. Karena bener-bener gambling banget nih. Ya, kalau misalkan di reset rugi soalnya. Oke. Oke, kalau begitu teman-teman, sekarang waktunya kita akan langsung mendengar interview bersama dengan Bude Clara. Comeback is real, inilah dia Bigetron Alpha. Derby SM ke-29 ditutup dengan 2-0. Lagi seperti leg yang pertama. Comeback yang kalian lakukan tadi. Gimana, kasih tahu dong gimana cara bikin comeback yang awalnya udah terhimpit banget tuh. Nungguin itu Fanny-nya mati. Kalau Fanny mati comeback. Udah itu aja poinnya. Iya, soalnya kan dia yang gendong-gendong tadi kan. Tapi kalau dia shutdown ya kalah dia. Sudah diskenariokan biar nangkep Fanny-nya dan momennya tepat. Siapa yang paling berjasa tadi tuh untuk memegang Fanny-nya? Merekanya. Oh merekanya. Merekanya yang berjasa shutdownin Fanny. Oh, jadi memang kalian dapat bantuan dari tim Alter Ego malah? Iya. Wow, rupanya itu yang terjadi. Dan kalau ngomongin Fanny, berarti kayaknya yang paling ngerasain kekejaman Fanny itu yang ada di pojok ya? Yang koma hair itu, Bude. Oh, yang Komaher? Iya. Super Ken? Ya. Bagaimana kekuatan supermu sepertinya tadi agak disentil-sentil ya sama Fanny di game kedua? Iya, jago banget dia, Bude. Di solo kill berapa kali tadi Super Ken? 5 apa 6 kali? Banyak banget. Jago banget dia, Bude pokoknya. Kenapa kamu kesulitan bisa kena solo kill kayak gitu? Kenapa? Karena dari dirinya jago, cuman kalau timnya lebih jago kita. Ini rame ya, tapi ketika kamu udah sekali, 2 kali, 3 kali, respon teman-temanmu seperti apa? Santai aja, kita bantai mereka balik. Oh,